Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sueling, gumam Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya mengerutkan kening mereka, ketika mereka menyaksikan murid-murid SWOT Sect yang tiba-tiba muncul. Sungguh tidak terduga, bahwa orang-orang ini juga akan dikirim ke daerah ini. Selain itu, dari kelihatannya mereka juga memiliki beberapa cara untuk berurusan dengan lautan monster semut, dan menyadari keributan di sini. Mata Lindong melayang di atas sekelompok murid SWOT Sect. Dia mengetahui, bahwa di antara murid-murid pedang sekte, selain Sueling, ada murid lain yang telah mencapai puncak dari tahap 9 Yuan Nirvana, tampaknya ada satu murid lain yang juga telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatan ini mungkin tidak dianggap lemah, tapi itu masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan jajaran Dao Sect mereka. Namun jika kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan di sini, cedera tidak akan bisa dihindari. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua pihak. Mata Lindong menoleh ke arah Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao juga dalam pemikiran yang mendalam tentang hal ini. Namun kalau dari penampilannya, dia tidak ingin berkonflik dengan para murid dari SWOT Sect di sini. Lagi pula, mereka sudah memiliki hubungan buruk dengan Yuan Gate. Itu akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka, jika mereka akhirnya menjadi musuh dengan sekte lain. Dari udara, Sueling tersenyum menatap Lindong dan Ying Xiao Xiao, yang nampak sedang berpikir dengan keras. Dia secara alami sadar, bahwa kekuatan para murid Dao Sekte lebih kuat dari mereka sendiri. Namun ia juga jelas menyadari Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Karena itu, nadanya tidak menunjukkan banyak ketakutan. Biarkan mereka pergi, dan mengambil manik-manik kehidupan misterius terlebih dahulu, ucap Ying Huan yang tiba di belakang Lindong, sementara dia dan Ying Xiao Xiao sedang berpikir keras. Setelah itu, dia dengan lembut berbicara dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar suara Ying Huan. Dia meliriknya. Pada saat ini, mata besar wanita muda yang cerah dan mempesona itu, berkedip-kedip kecil seperti memberi kode. Meskipun Lindong tidak tahu mengapa Ying Huan akan mengatakan ini, dia masih mengangguk setelah ragu-ragu sebentar. Karena identitas Ying Huan sebagai reincarnator, ia sadar bahwa indera Ying Huan kemungkinan lebih tajam daripada miliknya, pikir Lindong. Ada 4 manik-manik kehidupan misterius di mayat-mayat di bawah ini. Masing-masing pihak kita akan mengambil 2 dari mereka. Lindong mengangkat kepalanya, dan berbicara kepada Sueling dengan suara acuh tak acuh. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Mereka saling bertukar pandang, namun mereka tidak merasa keberatan. Hahaha, memang menyenangkan berbicara dengan saudara Lindong. Murid-murid pedang sekte kita akan mengingat bantuan ini. Balas Sueling yang juga tertegun sejenak oleh ketegasan Lindong. Segera, kegembiraan muncul dari matanya. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya, saat aura pedang tajam menyapu ke bawah dan langsung berubah menjadi tangan ilusi. Tangan itu meraih cahaya putih di dalam 2 mayat di bawah. Bibir Lindong bergerak sedikit ketika Sueling bertindak. Sebuah suara lembut ditransmisikan ke semua telinga murid Dao Sekte. Semua orang, hati-hati, ucap Lindong. Banyak murid Sekte Dao hatinya segera terpana, ketika mereka mendengar suara Lindong. Segera, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai beredar, ketika cahaya keemasan melonjak ke permukaan tubuh mereka. Itu sangat jelas, bahwa mereka telah mengaktifkan tubuh emas Nirvana. Swoosh! Tangan ilusi berisi aura pedang yang tangguh, memasuki bawah tanah dengan cara seperti kilat. Namun sebelum tangan ilusi itu bisa meraih kedua mayat itu, fluktuasi yang sangat tidak jelas tiba-tiba dipancarkan dari dalam mayat itu. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika fluktuasi itu dipancarkan. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin yang dalam, ketika dia melihat 4 mayat tiba-tiba membuka mata mereka. Kekagetan melonjak di dalam mata yang menyusut itu, sementara seutas udara hitam berlama-lama di atasnya. Mereka tidak memiliki emosi apapun. Yang mereka miliki hanyalah keinginan murni untuk membunuh.
Keempat mayat tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan mengayunkan tangan mereka yang kurus. Empat simbol cahaya hitam menyapu, dan langsung menghancurkan tangan cahaya yang bergegas. Selain itu, kekuatan yang tersisa menyapu seperti kilat dan menyerang para murid Sekte Pedang di langit. Perubahan yang tiba-tiba, menyebabkan ekspresi Sueling dan murid Sword Sect lainnya sedikit berubah. Untungnya, mereka bereaksi dengan cepat. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, ketika riak hitam itu menyapu. Setelah itu, mereka melepaskan serangan mereka. Jari pedang Yuan hijau, teriak Sueling. Beberapa ratus aura pedang tajam berdesing secara bersamaan, dan bertabrakan dengan riak hitam dari segala arah. Segera, ledakan rendah terus terdengar di langit. Grup keempat simbol iblis hitam itu jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun para murid Sekte Pedang memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, ekspresi beberapa murid dengan cepat berubah pucat, dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Itu sangat jelas, luka yang mereka derita, tidaklah ringan. Bagaimanapun juga, memang ada sesuatu yang salah. Ucap Lindong. Lindong dan murid-murid lainnya dari Dao Sect, yang telah memperlihatkan ekspresi terkejut mereka ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera, mereka bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bukan orang-orang yang bertindak lebih dulu, jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Mereka sebenarnya adalah mayat iblis, gumam Ying Xiao Xiao. Wajah Ying Xiao Xiao mengandung kejutan, ketika dia menatap keempat mayat mata merah di bawah tanah. Dia segera menghirup udara dingin saat dia bergumam. Hah, mayat iblis. Lindong sejenak terkejut. Ada cukup banyak para ahli dari zaman kuno, yang telah mati di sini. Setelah kematian mereka, mayat mereka terkikis oleh ki iblis dari daerah iblis unik, dan akhirnya berubah menjadi mayat iblis yang tidak berbeda dari monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding ketika mereka masih hidup, tetapi kemampuan tempur mereka tidak bisa diremehkan. Itu sangat mungkin, bahwa setiap satu dari empat mayat iblis ini tidak lebih lemah dari Raja Guntur Kecil, Lei Qian. Selain itu, mereka tidak takut mati dan tidak akan pernah berhenti begitu mereka mulai menyerang, ucap Ying Xiao Xiao. Hah, lebih kuat dari Lei Qian ya? Gumam Lindong terkejut. Mata Lindong menyusut sedikit. Dia segera menjadi penentu, ketika dia berbicara dengan suara rendah, ayo pergi. Kami tidak menginginkan manik-manik kehidupan misterius. Ucap Lindong. Meskipun manik-manik kehidupan misterius adalah harta yang agak langka, ini hanya terjadi jika seseorang masih hidup untuk menikmati manfaatnya. Dihadapkan dengan empat mayat iblis dengan kekuatan yang berada di tahap setengah langkah kehidupan misterius, mereka pasti akan menderita banyak kematian dan cedera, walaupun mereka mengandalkan jumlah unggul mereka. Harga itu bukan sesuatu yang mereka mampu. Pergi. Gumam Ying Xiao kaget. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan juga mengertakkan gigi mereka, dan menahan keengganan mereka. Mereka melambaikan tangan dan banyak murid dari Dao Sect bergegas ke atas sebelum mereka terbang. Suara sitar sekali lagi menyebar ketika murid-murid Dao Sect bergegas ke atas, menghalangi gelombang semut yang sekarang melonjak. Saudara senior Sueling, orang-orang dari Dao Sekte pergi. Ucap salah satu murid dari Sekte Pedang. Para murid Sekte Pedang itu tertegun ketika mereka melihat para murid Dao Sekte benar-benar melarikan diri. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ke Sueling di depan. Kami juga akan pergi. Kita tidak bisa berurusan dengan empat mayat iblis ini. Sialan, mengapa kita begitu sial? Kita telah bertemu hal-hal yang merepotkan, setelah memasuki wilayah iblis unik. Jawab Sueling sambil mengepalkan giginya ketika dia melihat ini. Dia juga tegas. Dengan putaran tubuhnya, dia segera memimpin kelompoknya untuk mundur. Ketika kedua pihak berpisah dan mundur bersamaan, keempat mayat iblis di bawah tanah perlahan-lahan mulai berdiri, seolah-olah mereka baru saja bangun. Tubuh mereka bergerak dan muncul di permukaan. Mata merahnya menyapu ke kedua arah. Segera setelah itu, dua mayat terbang ke atas dan mengejar murid-murid Sword Sect. Kilatan merah muncul di mata yang tersisa, saat mereka mengejar ke arah di mana para murid Dao Sekte telah melarikan diri. Sekelompok besar cahaya bergegas melintasi dataran terpencil yang gelap. Beberapa dari mereka terkadang melihat ke belakang. Ini buruk, kita dikejar mayat iblis itu. Ucap Wang Yan. Mata Wang Yan mengeras ketika mereka melayang di belakangnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat ia berkata. Hah, dua mayat iblis telah mengikuti kita, ucap Wang Yan kaget. Wajah Ying Xiao Xiao juga agak suram. Dua mayat ya, gumam Lindong sambil meringkukkan mulutnya saat matanya berkedip. Mayat iblis ini, memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli seperti Lei Qian.
Selain itu, mereka tidak merasakan sakit dan tidak tahu rasa takut. Begitu mereka mulai, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mereka telah menargetkan kita. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, mereka kemungkinan akan terus mengejar kita dengan cara ini. Ying Huan juga mengerutkan kedua alisnya saat dia berkata. Lindong mengerutkan keningnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, kakak perempuan senior Xiao Xiao, jika kamu dan murid senior saudara Wang Yan harus bergandengan tangan dan dibantu oleh semua senior dan junior yang hadir, apakah kamu dapat menghabisi satu mayat iblis itu? Tanya Lindong. Ying Xiao Xiao bertukar pandang dengan Wang Yan, setelah mendengar pertanyaan ini. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, kita hanya bisa berurusan dengan salah satu dari mereka. Namun ada dua mayat iblis yang mengikuti kita, jawab Ying Xiao Xiao. Aku akan memancing yang lain pergi, dan akan menghadapinya. Lindong mengertakkan giginya dan berkata, sendiri, ucap Ying Xiao Xiao kaget. Meskipun Lindong cukup kuat, mayat iblis adalah musuh yang merepotkan, yang bahkan orang seperti Lei Qian tidak akan bisa mengatasinya seorang diri. Lindong mungkin bisa menyebabkan Lei Qian menderita sedikit kerugian di Unique Devil City, tapi situasi saat ini bukan taruhan atau sparring seperti saat itu. Mayat iblis tidak akan terganggu oleh wajah seperti Lei Qian, ucap Ying Xiao Xiao. Lindong mengangguk. Dia memiliki banyak teknik yang tidak bisa ditampilkan di depan murid-murid Dao Sek. Kekhawatirannya akan berkurang jika dia sendirian. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan terdiam, itu sangat jelas, mereka khawatir Lindong melawan mayat iblis sendirian. Biarkan aku mengikutimu. Ying Huan tiba-tiba berbicara dengan lembut, sementara Ying Xiao Xiao dan yang lainnya terdiam. Aku telah membawa sitar Phoenix surgawi bersamaku kali ini. Monster iblis ini mungkin kuat, tetapi mereka lemah terhadap serangan gelombang sonik. Aku akan dapat membantu kamu untuk menekannya. Wanita muda itu menatap Lindong dengan matanya yang besar dan cerah, saat dia berbicara dengan lembut. Huan benar. Gelombang soniknya memiliki efek penekan substansial terhadap monster iblis ini, ucap Ying Xiao Xiao sambil mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Ini, baiklah, jawab Lindong. Lindong ragu-ragu sejenak, setelah itu, dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan mata besar wanita muda itu. Dia memiliki banyak teknik yang Ying Huan sudah sadari, dan keduanya juga bisa dianggap memiliki pemahaman secara diam-diam. Terlebih lagi jika dilihat dari situasinya, ada kemungkinan bahwa gadis kecil ini, yang baru saja berhenti ngambek, tidak akan membiarkannya begitu mudah jika dia tidak setuju. Pikir Lindong. Ayo pergi, ucap Lindong. Setelah membuat keputusan, kelompok besar mereka ini juga melambat hingga berhenti di udara. Setelah itu, mereka berbalik dan melihat ke kejauhan. Di sana, dua cahaya hitam yang disertai oleh aura pembunuh yang tak berujung, bergegas menghampiri. Desir, cahaya hitam bergulir dari cakrawala, membawa aura pembunuh yang tebal dan muncul tidak jauh di depan dari para murid Sekte Dao. Dengan penampilan dua mayat iblis, kelompok itu dapat melihat dengan jelas pada mereka. Tubuh mayat iblis itu sangat kering, seolah-olah mereka tidak memegang setetes air pun di dalamnya. Mereka begitu kering sehingga tampak layu dan kurus. Kulit hitam mereka tampak berkilau samar dan seolah-olah terbuat dari besi halus. Aura mengerikan setinggi langit menyebar dari mayat iblis tersebut. Mata merah tua mereka tanpa kehidupan. Para ahli kuno ini telah diserang oleh Ki Iblis, dan sekarang menjadi iblis berbentuk manusia. Lindong dengan muram memandangi mayat iblis yang maju ke arah mereka. Dia membungkuk ke Ying Xiao Xiao dan berkata dengan suara rendah. Kami akan bertindak sesuai rencana. Hati-hati, ucap Lindong. Ya, kalian juga harus berhati-hati. Ying Xiao Xiao mengangguk dan menjawab. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan jarinya, embusan angin tajam dari Yuan Power dengan kuat melesat ke salah satu mayat iblis. Mengaum. Dipukul oleh serangan Lindong, mayat iblis dengan cepat mengeluarkan raungan rendah. Mata merahnya tiba-tiba mengintensifkan ketika tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke arah mereka. Ayo pergi, ucap Lindong. Saat mayat iblis bergegas, Lindong mencondongkan tubuh ke Ying Huan dan berteriak rendah. Sosoknya pertama kali bergegas keluar, dan keduanya berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis sedang mengejar, karena sangat ingin membunuh mereka. Murid-murid Dao Sekte, masuk ke formasi. Teriak Ying Xiao Xiao. Melihat bahwa Lindong dan Ying Huan telah menarik salah satu mayat iblis, wajah Ying Xiao Xiao berubah suram.
Tanpa basa-basi lagi, sebuah teriakan yang jelas terdengar dari mulutnya. Seketika, kekuatan Yuan yang tebal mekar keluar di daerah itu. Dua garis cahaya nampak melintasi bentangan langit. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mendarat di dataran sunyi berturut-turut. Mereka berbalik untuk menghadapi mayat iblis yang dekat dengan mereka. Adegan berpindah ke diri Lindong. Aku akan menghadapinya langsung. Kamu berhati-hatilah, ucap Lindong. Lindong menatap mayat iblis yang mendekati mereka seperti belatung, sebelum membungkuk untuk memperingatkan gadis muda di sebelahnya. Iya, jawab Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengangguk ringan dan segera duduk bersila. Dengan lambaian tangan seperti gioknya, Phoenix surgawi merah yang berapi-api sekali lagi muncul dalam sekejap. Fluktuasi perlahan-lahan dipancarkan, dan pada saat itu, bahkan Lindong tampaknya sedikit tergerak olehnya. Phoenix di sitarnya, sepertinya akan terbang keluar darinya. Itu sangat jelas, Ying Huan-Huan tidak membaca pelatihannya sehubungan dengan sitar Phoenix surgawi selama periode ini. Dia sekarang jelas lebih terampil dan terbiasa dengan itu, dibandingkan sebelumnya. Fiuh, Lindong menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya, ketika cabang pohon hitam melintas dan muncul. Pada saat yang sama, cahaya hijau melonjak keluar, dan kedua lengannya beserta kakinya segera terwujud menjadi bentuk naga. Terhadap monster seperti itu, Lindong tidak berani ceroboh sedikit pun. Tiba-tiba, saat Lindong terwujud menjadi bentuk naga, cahaya hitam sudah mencapai Lindong dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, cakar setajam silet membawa cahaya hitam memancar, melesat ke arah dada Lindong seperti kilat. Dentang, Lindong mengambil langkah ke depan, Yuan Power memancar keluar seperti gelombang pasang di dalam dirinya. Lengan naga yang tampak buas melambaikan pohon hitam yang seberat gunung, berbentrokan berulang kali dengan cakar aneh mayat iblis itu. Suara logam yang jelas pun terdengar. Lingkaran energi tak kasat mata pun bergelombang keluar dari titik kontak. Pada saat berikutnya, tanah runtuh dalam sekejap mata, retakan besar menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Gelombang energi menyapu keluar dari pusat bentrokan, saat sosok Lindong mundur lebih dari 10 langkah. Kedua lengannya sedikit mati rasa, dan jantungnya agak tenggelam. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh dari kejayaan di masa lalunya, tubuh fisiknya sebenarnya tumbuh jauh lebih ganas di bawah korosi ki iblis. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata mematikan. Slash, slash, slash. Lindong terpaksa mundur, namun mayat iblis itu tidak memberinya waktu untuk bernafas. Cahaya hitam melintas ke depan, tajam dan cepat seperti pedang hitam, menyodok ke arah Lindong dengan setiap pukulannya. Menanggapi serangan agresif yang tak masuk akal dari mayat iblis itu, bahkan Lindong sempat panik untuk sesaat. Untuk sementara waktu, Lindong benar-benar ditekan. Dong, di saat Lindong ditekan, nada sitar yang jelas terdengar, melonjak seperti lagu Phoenix. Gelombang sonik merah yang megah menyapu ke arah mayat iblis dan membantingnya ke bawah, memaksanya mundur beberapa langkah. Ketika gelombang sonik melakukan kontak dengan mayat iblis, gelombang sonik melebur menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya secara instan, dan mulai menyerang tubuhnya dengan hiruk-pikuk. Di bawah korosi gelombang sonik, aura pembunuh yang mengelilingi mayat iblis melemah secara substansial, serangannya juga sudah mulai melunak, jika dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Mengambil keuntungan saat ini, Lindong memulihkan dirinya. Matanya menyipit saat dia melangkah maju, cahaya hijau berkilauan pada sisik hijau di lengan naganya. Pohon hitam menjadi kilasan hitam, menyerang tubuh mayat iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, serangan sengit melemparkan mayat iblis beberapa kaki ke belakang, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tubuh yang tangguh, gumam Lindong. Meskipun telah menyerang mayat iblis dengan ayunan pohon, wajah Lindong tetap suram. Pertahanan itu terasa seperti memukul baja paling keras yang pernah ada. Bahkan tubuh dari 9 ahli panggung Nirvana Yuan tidak sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis ini. Desolate Demon Eye, teriak Lindong. Saat dia melihat mayat iblis bangkit dari tanah lagi, mata Lindong menjadi tajam dan dingin. Segel berubah dan mata iblis muncul di tengah kedua matanya. Sinar cahaya abu-abu yang sangat merusak ditembakkan, dan membanting keras ke tubuh mayat iblis. Tiba-tiba, mayat iblis diledakkan lagi dari tanah ke kejauhan. Namun sebelum mayat itu bisa bangkit kembali, telapak tangan kuno besar menghantam ke bawah dengan kekuatan yang mencengangkan. Tangan pengurung kehancuran besar surgawi. Teriak Lindong, tanah pun runtuh dan pecah, meninggalkan lubang raksasa yang dalam di permukaannya. Mayat iblis itu terbanting jauh ke tanah. Namun mata Lindong berubah lebih suram saat dia memandang.
Dia bisa merasakan bahwa mayat iblis itu masih belum menerima banyak kerusakan, meskipun Lindong telah melakukan serangan agresif. Benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tanah meledak terbuka, ketika sosok hitam memanjat keluar dari bawah. Matanya yang dalam dan merah darah, membuat tulang punggung seseorang merinding. Wajah Lindong muram saat dia menatap mayat iblis tersebut. Saat itu, dia menggeser pandangannya ke bawah sedikit, ke arah cahaya putih yang menyinari wilayah dantiannya. Sepertinya itu adalah tumit Achillesnya, tetapi lapisan kulit hitam kering menjaganya seperti benteng yang tak tertembus. Aku hanya bisa mengenai tempat yang sakit, setelah aku melemahkan pertahanannya. Pikir Lindong, kilauan melintas di mata Lindong yang sedikit menyempit. Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Kepala Lindong miring ke arah Huan, saat dia bertanya dengan nada berbisik. Baiklah, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Ying Huan mengertakkan gigi sebagai jawaban. Mengambil napas dalam-dalam, Lindong menggenggam kedua telapak tangannya, dan cahaya tebal mulai memancar dari mereka. Formasi cahaya tampak muncul. Mengaum. Mayat iblis meraung saat formasi cahaya muncul di telapak tangan Lindong. Dalam sekejap, tubuhnya muncul ke arah Lindong seperti seberkas cahaya hitam. Sial, gumam Lindong. Saat melihat gerakan mayat iblis, Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitar dengan cepat, jari-jarinya yang ramping memburamkannya. Swoosh. Saat senar sitar itu dipetik, secara beruntun gelombang sonik merah meledak ke depan, menyerbu mayat iblis di seluruh dalam sekejap. Iblis menekan lagu, gumam Ying Huan. Jari-jari Ying Huan tiba-tiba membeku. Untaian gelombang cahaya sonik yang tak terhitung jumlahnya, telah membentuk not musik yang sangat misterius dan aneh yang menempel di tubuh mayat iblis itu, menekannya dengan bobot dan kekuatan yang tipis. Retak. Sayangnya, efek penahanan itu agak terbatas. Saat mayat iblis berjuang dengan sekuat tenaga, gelombang serangan itu mulai retak dan berada di ambang kehancuran. Wajah Ying Huan berubah putih seperti selembar kertas. Namun dia dengan keras kepala menggigit bibirnya, dan menolak untuk melepaskan cengkeramannya pada sitarnya, meninggalkan tetesan darah dari jarinya pada senar sitar. Retak. Retakan menyebar di seluruh not musik, dan akhirnya hancur sepenuhnya. Rangan mendalam keluar dari tenggorokannya, dan darah Ying Huan muncul di sudut bibirnya. Swoosh. Karena pengekangannya telah rusak, tatapan merah darah mayat iblis jatuh pada Ying Huan. Segera, mayat itu mengubah target dan menembak ke arahnya dengan niat membunuh dan buas, sebagai embusan angin kencang mengikuti di belakangnya. Ying Huan menatap mayat iblis, saat mayat itu menembak ke arahnya. Wajahnya jatuh. Dia bersiap untuk memainkan Heavenly Phoenix Sitar lagi, namun ketika ujung jarinya mendarat di string sitarnya, sesosok muncul di hadapannya dalam sekejap seperti hantu. Hancurlah, teriak Lindong. Mata Lindong dingin ketika formasi cahaya di telapak tangannya membentang hingga 5 kaki, dan mulai berputar berlawanan arah jarum jam tanpa peringatan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang aneh dan bergelombang tiba-tiba muncul darinya, cahaya itu menabrak dantian mayat iblis dengan kecepatan yang menakjubkan. Bas. Setelah berkas cahaya menghantam mayat iblis, kulit hitam aneh mayat itu mulai hancur dengan kecepatan yang mengejutkan, serangan yang luar biasa, pertahanannya yang tak tertembus telah hancur berantakan pada saat itu. Swoosh! Sosok Lindong melesat ke depan pada saat ini, dan muncul di depan mayat iblis dalam sekejap mata. Dia menusukkan lengan naganya ke depan, menembus perut mayat iblis dengan mudahnya, lalu menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Sekarang ada bola cahaya putih di telapak tangannya, pil berputar cepat di dalamnya. Tiba-tiba, dengan bola cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya merah darah di mata mayat iblis telah menghilang. Dengan terhuyung-huyung, mayat iblis runtuh ke tanah tanpa begitu banyak napas tersisa di dalamnya. Fiuh! Melihat bahwa mayat iblis akhirnya dapat dikalahkan, Lindong menghela nafas lega. Dia berbalik dan memandangi gadis muda itu dengan kuncir kudanya, bekas darah tergantung dari sudut bibirnya. Tanpa sadar, Lindong merasakan sakit di hatinya. Apakah kamu benar-benar harus mendorong dirimu dengan keras? Jangan memaksakan dirimu jika kamu tak sanggup, kamu tahu. Ucap Lindong. Gadis muda itu mengangkat tangannya yang adil, dan diam-diam menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Pada saat itu, dia terlihat sangat manis dan pendiam, berbeda dengan sikapnya yang biasa. Sambil memeluk sitar merah tuanya, dia mengangkat dagunya sedikit dan tertawa. Yah, setidaknya kamu tidak akan berpikir aku adalah bebanmu dengan cara ini, jawab Ying Huan.
Di samping mayat iblis, pemuda yang baru saja bertarung sengit berdiri tercengang, ketika tatapan rumit muncul di matanya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.